Lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebut dengan, atau kita akan bahas tentang gelombang harmonis. Nah, gelombang harmonis ini punya bentuk solusi paling sederhana ya dari bentuk persamaan yang udah kita dapatin tadi. Mungkin kalau kita lihat lagi atau cross check lagi ya, sebelumnya kita punya persamaan ini kan ya. Nah, persamaan ini bentuk solusi paling sederhana bagi persamaan gelombang tersebut itu adalah ini ya, tetap dia punya arah ruang dan waktu x, t ini sama dengan kita bisa gunakan cos atau sin ya. Kita di sini gunakan cos dulu dikalikan dengan k ditambah x min v dikalikan dengan t. Atau kita juga bisa tulis ya, dimana fungsi gelombang x, t itu sama dengan cos kx ya min k dikalikan dengan v dan t, itu masing-masing akan bernilai bentuk yang lain ya. Ini adalah kx, kemudian ini adalah omega dikalikan dengan t. Karena hubungan antara omega dan k itu dia punya ya, k dikalikan v itu kan dia hubungannya dengan omega gitu. Jadi kemudian ini jadinya omega t, ini tetap jadi kx, dan ini kita punya persamaan solusi paling sederhana bagi persamaan gelombang. Solusi sederhana bagi persamaan gelombang ya. Nah, fungsi dari gelombang ini, kita kan punya dua variabel ya yang di dalamnya. Ini punya arti dan maksud tertentu. Kenapa ditulis seperti ini? Karena untuk ada dua ya, di sini ada x dan t. X itu berarti dia menunjukkan dari segi spasial ya, atau dari segi ruang. Kemudian ada t di sini, berarti dia menunjukkan dalam segi temporal ya, atau waktu. Nah, kita bisa meninjau pada titik-titik tertentu ya, misalkan saat x-nya 0, berarti kan kita bisa tuliskan bahwa ini bisa kita tulis 0, t, maka bagian yang x itu kita bisa sebut 0, maka nilainya adalah menjadi ya cos omega t. Begitu juga dengan t-nya ya, kita bisa dapatkan dia nilainya 0 misalkan ya. Ya, jadinya adalah cos kx begitu ya. Oke, jelas nilai ini akan melukiskan atau akan menggambarkan sebuah osilasi lokal yang diungkapkan dengan frekuensi temporal. Ya, kita nanti akan punya yang namanya frekuensi temporal atau frekuensi yang berkaitan dengan waktu ya. Frekuensi temporal ini disebut juga dengan ada frekuensi sudut, ada juga periode temporal. Jadi kita udah tahu ya bahwa omega itu adalah frekuensi sudut, di mana nilainya adalah 2v dikalikan dengan kecepatan. Kemudian kita punya periode temporal atau t, itu nilainya adalah 2v per omega ya, atau 1 per v ya. Ini disebut dengan periode temporal, ini disebut dengan frekuensi sudut. Ini kalau kita melihat dari ini ya, karena kalau di bagian sini kan t-nya 0 ya, jadi tidak akan punya fungsi temporal. Tapi kalau untuk bagian ini saat x-nya 0, jelas dia akan punya frekuensi atau punya
istilahnya ya frekuensi temporal ya, betul ya, atau frekuensi sudut dengan kita bisa mendefinisikan omega atau frekuensi sudut, dan kita juga bisa mendefinisikan perioda ya atau periode temporal. Nah, saat T-nya 0 seperti ini, kita akan jabarkan ya. Kita akan dapatkan bagian yang mana. Saat T-nya 0, maka kan tadi persamaannya ininya X, T-nya 0 begitu ya. Kita akan punya persamaan begini. Nah, kita tahu bahwa kita punya nilai K di sini ya, di mana K itu disebut dengan frekuensi ruang. Frekuensi ruang ini atau frekuensi spasial juga bisa kita sebut seperti itu. Ada disebut juga sebagai bilangan gelombang ya, atau wave number. Kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa fungsi harmonis dalam ruang ini juga bisa mendapatkan nilai lambda ya, atau lambda ini adalah periode ruang, nilainya adalah 2V per K, atau bisa kita sebut juga ini adalah periode ruang yang disebut periode ruang spasial ya, karena berkaitan dengan ruang, atau bisa kita sebut juga dengan panjang gelombang. Nah, begitu. Dari uraian-uraian yang kita bisa dapatkan tadi, kita juga bisa mendapatkan hubungan ya, dari nilai V itu sama dengan omega per K ya, bahwa kita dapatkan, kita otak-atik ya, nilai ini akan sama dengan V dikalikan dengan lambda, atau kita juga bisa dapatkan lambda per T ya. Dan bentuk utapan gelombang yang tadi kita udah dapatkan juga kita bisa dapat tuliskan ulang. Ya, ini kan kita punya X, T itu sama dengan cos Kx min omega T. Atau kita bisa tuliskan cos 2V X min lambda min 1 per T ya. Nah, dalam contoh gelombang sederhana ini terjelas, lihat ya, ada hubungan-hubungan matematis antara segi temporal dan segi spasial atau ruang dan waktu tadi. Namun perlu dilihat juga perbedaan artifisis ya antara temporal dan proses yang lainnya yang berkaitan dengan perambatan gelombang begitu. Nah, jadi ini persamaan yang bisa kita dapatkan ya untuk setelah menguraikan bagian-bagian ini, yang kita bisa sebut juga ini sebagai bentuk gelombang harmonis.